Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai analisis regresi linear berganda. 3 variabel yang mana tentunya pasti akan menggunakan aplikasi SPSS, dan video tutorial ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Saya Alfia Nur Cahyani dengan NIM 204222159. Konsep dasar analisis regresi berganda itu yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas yaitu X, sedangkan variabel terikat yaitu Y. Baru bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh parsial atau sendiri atau X1 yang diberikan variabel bebas X terhadap Y. Sedangkan uji F yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat yaitu Y. Bangun koefisien terdeterminasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan terhadap variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh IQ, tingkat kehadiran terhadap nilai UAS. Nah, pada poin pertama mengatakan bahwa analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas variabel terikat. Jadi pada uji hipotesis pertama nanti kita akan membahas mengenai apakah ada pengaruh ke IQ atau X1 terhadap nilai UAS atau variabel terikat Y. Sedangkan uji hipotesis yang kedua nantinya akan kita bahas yaitu tentang ada atau tidaknya pengaruh-pengaruh absensi atau tingkatan kehadiran terhadap nilai UAS. Sedangkan yang kedua itu nantinya akan kita bahas menggunakan uji T. Sedangkan uji hipotesis 3 itu nanti akan kita bahas mengenai apakah ada pengaruh kedua dari variabel bebas. Variabel bebas tersebut yaitu IQ dan tingkatan apakah memiliki pengaruh terhadap nilai UAS yaitu pembentukan Y. Nah, untuk menguji hipotesis ketiga nanti yaitu untuk menguji kedua variabel bebas apakah memiliki pengaruh atau tidak terhadap Y, maka kita akan menggunakan dengan uji F. Langsung aja kita masuk ke datanya. Saya akan share screen Excel untuk melihat data yang telah saya buat. Oke, mungkin udah terlihat ya teman-teman untuk data. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Untuk uji hipotesis pertama kita akan menguji apakah IQ ini ada yang satu ini memiliki pengaruh terhadap nilai UAS. Nanti kita akan masuk bahas menggunakan uji T. Sedangkan untuk uji hipotesis yang kedua yaitu X2 yang mana kita akan bahas apakah X2 ini atau tidak kehadiran ini memiliki pengaruh terhadap nilai UAS yaitu Y. Nanti kita akan bahas dengan menggunakan uji T.
Sedangkan di uji hipotesis yang ketiga kita akan bahas yang kedua simultan ini, yaitu IQ dan tingkat kehadiran. Apakah kedua simultan ini memiliki pengaruh terhadap nilai UAS? Dari itu nanti kita bahas diuji dengan menggunakan uji F-No. Untuk selanjutnya kita memindahkan data SPSS. Sebelum kita memindahkan data ini, kita memindahkan terlebih dahulu ke SPSS. Oke, saya akan coba share screen SPSS terlebih dahulu sebelum memindahkan datanya. Nah, di sini udah tertulis terlebih dahulu. Tetapi yang pertama kali taruh sini saya akan mencoba menjelaskan dan menerangkan. Nah, unsur pertama kali sebelum kita memindahkan data ini ke data view, kita buka terlebih dahulu para variabel view. Nah, di sini kan teman-teman nomor lihat itu kolom pertama Anda X1, X2, sama di kolom kedua X2 dan kolom ketiga Y. Nah, sebelum kita memindahkan data di data view ini, tetapi ini nanti akan tertulis S1, S2, S3 di sini. Sebelum itu kita tulislah ini dulu di variabel view agar pada nantinya tertulis tertulis otomatis di interview. Betul. Pertama kita tulis X1, baru tidur tekan enter akan muncul otomatis nih. Dan untuk desimal dengan well ini itu menyesuaikannya. Untuk selanjutnya setelah kita menulis ini nanti akan otomatis tertulis yang X1, X2 dengan Y. Nah, baru setelah ini tertulis, barulah kita pindahkan data yang di Excel. Saya share screen dulu. Nah, datanya di Excel tadi kita blok dan kita pindahkan ke SPSS tadi dengan sesuai variabel namanya. Yang IQ diletak di S1, tingkat kehadiran tingkat kehadiran di X2 dan nilai UAS letak di variabelnya tadi. Nah, oke, kita blok. Setelah kita blok, kita pindahkan ke SPSS tadi dan nah, inilah dia hasilnya. Setelah kita memindahkan data ini, selanjutnya kita akan menganalisis atau membahas bagaimana hasilnya nanti. Oke, kita buka analyze bawah, kan baru kita cari yang regression karena kita mengenai linear, maka kita cari linear nih di kolom kedua, kita tekan, nah muncullah kayak gini. Nah, setelah itu kita akan mencoba pindahkan ke sini ya. Nah, untuk ini IQ dan tingkat kehadiran ini kita pindahkan ke independen, sedangkan nilai UAS kita pindahkan dependen karena kita akan mencari tahu apakah IQ dan tingkat kehadiran ini memiliki keterikatan dengan nilai UAS atau tidak, atau memiliki kenal
nama dari itu nilai UAS terletak di independen, sedangkan IQ tingkat kehadiran ini terletak di independen. Setelah itu yang kita lakukan adalah menekan OK, maka akan muncul outputnya. Saya akan share screen. Nah, untuk outputnya sendiri atau hasilnya inilah dia yang hasil dari SPSS tadi. Nah, dapat melihat semua kan hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas yang rumusan hipotesis tadi yang akan diuji, yaitu hipotesis 1, apakah pengaruh IQ tadi memiliki pengaruh terhadap nilai UAS atau tidak, dan uji hipotesis 2 tadi, apakah tingkat kehadiran memiliki pengaruh terhadap terhadap nilai UAS. Sedangkan hipotesis 3, apakah pengaruh IQ dan kehadiran secara simultan memiliki pengaruh terhadap nilai UAS. Dan dimana kita akan menggunakan tingkat kepercayaannya yaitu 95% atau hanya 0,05 saja. Saya tadi telah menulis di Word. Kita akan mencoba buka Word. Nah, ini dia yang di Word yang sudah saya tulis. Untuk perumusan hipotesis dapat dibaca, baru dasar pengambilan keputusan. Nah, tadi kan saya bilang bahwa uji hipotesis 1 kita akan mencari apakah dia memiliki pengaruh atau tidak dengan menggunakan uji T, dan ditunjukkan dengan begitu juga yang hipotesis 2-nya. Nah, selanjutnya akan cari terlebih dahulu T kabelnya untuk mengetahui pada nantinya apakah hipotesis 1 dan 2 itu memiliki pengaruh atau tidak terhadap nilai UAS. Nah, uji T 1, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,005 atau terhitung lebih besar daripada tertabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikasinya itu lebih besar daripada 0,05 atau terhitung lebih kecil daripada tertabel, maka dapat dikatakan memiliki pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, rumusnya itu tertabel sama dengan T buka kurung A dibagi 2 titik koma N dikurang K dikurang 1. Nah, A ini yaitu 0,05, yang mana diingat supplier tadi nih 0,05, baru dibagi 2 hasilnya yaitu 0,25. Nah ini nih N-nya itu 12, jumlah keseluruhannya 12. Oke. Nah, N-nya 12 dikurang K. K ini jumlah variabel bebas, yaitu X1 dengan X2, berarti jumlah variabel ada 2. Berarti 12 dikurang 2 sama dengan 10. Baru dikurang 1 sama dengan 9. Nah, untuk mengetahui hasilnya yaitu 2,22. Nah, 2,262 ini terdapat dari distribusi nilai T table. Saya akan mencoba share screen terdahulu.
Oke, saya akan mencari datanya. Nah, ini distribusi nilai tertabelnya, yang mana 0,025 di titik koma 9. Nah, kita cari 0,025 nya, baru kita tarik ke bawah sampai yang ke 9 sesuai dengan jumlah yang tadi. 0, ini dia 0,025, kita tarik ke bawah sampai ke 9 sampai ke titik 262. Itulah dia hasil dari nilai tertabel tadi. Setelah kita jumlahkan, baru kita cari hasilnya itu diteruskan tertabel. Kita kembalikan ke Word. Nah, pelajari 26. Sedangkan uji F tadi untuk mengetahui hipotesis ketiga, yaitu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau F hitung terlebih besar daripada X tabel, maka terdapat pengaruh terhadap variabel X simultan terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05 atau hitung lebih kecil yang banyak tertabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, ini dia rumus-rumus tertabel, yaitu X buka kurung K titik 2 N sama dengan dikurang K tutup kurung sama dengan F. Nah, untuk mencari hasil dari ini, maka kita akan mencarinya di distribusi nilai F tabel. Saya akan share screen. Saya akan menampilkan share screen. Ini yang distribusi. Ini nilai tertabel tadi. Nah, ini distribusi nilai F tabel. Nah, tadi kan nilainya 2 titik koma 10. Maaf, sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu. Maaf untuk yang tadi, karena tadi ada kesalahan, karena distribusi nilai X tabelnya bukan yang itu. Yang terpenting nanti 2,10 ini hasil dari 4,10 ini terdapat dari distribusi nilai F tabel, yang mana nanti akan kelihatan angka 2 baru dari ke bawah seperti tertabel tadi. 4, ini 4,10 baru. Nah, kita akan mencoba pengujian hipotesis 1 dan 2 dengan uji TKD tadi. Nah, ini yang sudah saya simpulkan dari hasil SPSS tadi. Yang ini nah, yang ini tadi yang hasil output dari telah saya simpulkan, yang mana menjadi pembahasan untuk diuji untuk hipotesis tadi udah saya simpulkan di dalam Word. Jadi kita kembali ke Word. Nah,
pengujian hipotesis A1 dan 2 dengan uji T. Nah, pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap B, Y adalah sebesar 0,926 lebih besar daripada 0,05. Nah, tadi kan dikatakan jika kita lihat rumus, jika nilai signifikansi lebih besar dari lebih kecil daripada 0,05 atau terhitung lebih besar daripada tabel, maka terdapat pengaruh variabel X. Nah, terhadap Y kita lihat di nilai signifikansinya yaitu 926. Nah, itulah nilai signifikansinya. Nah, berarti diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh nilai X adalah sebesar 0,926, yaitu nilai ini lebih besar pada 0,05 dan nilai T terhitung yaitu 0,096 lebih kecil daripada tertabel, yang mana tertabel tadi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis 1 ini yang ditolak, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Berarti uji hipotesis 1 ini yang dapat disimpulkan bahwa pengaruh IQ terhadap nilai UAS itu tidak terdapat pengaruh. Mengapa? Karena nilai semester, nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,005, sedangkan nilai terhitung lebih kecil. Nih, oke. Untuk pengujian hipotesis yang kedua, tunggu sebentar, kita perhatikan dahulu, sepertinya ada yang salah. Oke, pas. Berarti uji hipotesis yang pertama ialah pas, yaitu tidak ada pengaruh IQ terhadap nilai UAS. Baru yang B, pengaruh ujian hipotesis kedua, diketahui signifikansi untuk pengaruh lebih besar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Nah, di uji hipotesis kedua ini yaitu kita lihat di nilai signifikansinya yang di paling bawah ini, di bawah 926 tadi, yang 00 itu merupakan nilai signifikansi untuk uji hipotesis kedua. Nah, berarti 0,00 ini lebih kecil dari 0,005 dan nilai T hitung, nah itu yang di bawah ini 096. Nah, dan ini merupakan lebih besar dari tertabel tadi yang 2.262, sehingga yang uji hipotesis kedua ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pengaruh tingkat kehadiran terhadap nilai UAS. Nah, itulah uji hipotesis kedua. Mengapa dia memiliki pengaruh? Mengapa dia memiliki pengaruh tingkat keahlian? Itu memiliki pengaruh karena di sini dikatakan 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05. Baru pengujian hipotesis yang ketiga, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar
Nah, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan hipotesis 3, di sini saya menjelaskan bahwa hipotesis ketiga ini tidak akan menggunakan uji tetap lagi, tetapi menggunakan uji R. Nah, berdasarkan workup di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05 dan dihitung 22.620 lebih besar daripada X tabel 4,10, sehingga disimpulkan bahwa diterima berpengaruh 10 secara simultan pada Y. Nah, untuk uji hipotesis yang pertama dan yang kedua kita menggunakan data yang koefisien ini. Nah, sedangkan untuk hipotesis yang ketiga, uji hipotesis yang ketiga kita menggunakan ANOVA karena uji hipotesis yang ketiga ini kita mengujinya bukan menggunakan T-tabel tetapi S-tabel. Nih yang S-tabel nih. Ya, saya sudah memindahkannya ke Word sedikit dan kita membahasnya ke Word. Nah, ini dia. Ini saya pindahkan. Berdasarkan di atas diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,005. Nah, ini nilai signifikansinya di paling pinggir di atas yang 0,00, berarti nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,005 dan nilai F hitungnya yaitu di samping nilai signifikansi yang 22.20 lebih besar daripada R tabel, yaitu yang R tabel yang kita hitung 4,10, sehingga di sini hipotesis 3 dapat kita simpulkan bahwa X1 dan X2 itu secara simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Y. Berarti pengujian hipotesis ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa IQ dan tingkat kehadiran itu memiliki pengaruh terhadap nilai ujian akhir semester. Itulah dia hipotesis hipotesis yang ketiga dengan menggunakan dengan menggunakan uji F. Yang terakhir yaitu koefisien determinasi, yang dimana tadi pada poin yang terakhir yang saya menjelaskan di awal tadi, koefisien terdeterminasi tujuannya untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, jadi koefisien determinasi ini bertujuan untuk berapa persen pengaruh dari kedua simultan ini terhadap variabel Y. Nah, untuk koefisien determinasi ini kita menggunakan bukan datanya yang dua tadi, bukan hasilan dua tadi. Saya akan coba share screen SPSS tadi. Nah, tadi kan kita membahas tentang uji hipotesis 1 dan 2 yang mana menggunakan koefisien sin. Nah, hasilnya udah dijelaskan bahwa uji hipotesis 1 itu bahwa IQ tidak memiliki pengaruh terhadap nilai UAS. Nah, sedangkan uji hipotesis 2 tadi memiliki pengaruh, yaitu tingkat kehadiran memiliki pengaruh terhadap nilai ujian semester. Sedangkan untuk uji hipotesis ketiga kita menggunakan yang ANOVA, karena ANOVA ini menggunakan ANOVA karena kita menguji hipotesis ketiga dengan menggunakan R tabel sebagaimana dijelaskan yang tadi.
yang kesimpulannya adalah bahwa IQ dan tingkat kehadiran secara simultan atau sederhana bersama-sama memiliki pengaruh terhadap nilai ujian akhir semester. Nah untuk koefisien determinasi ini kita menggunakan yang di atas. Nah, yang mana ini bertujuan untuk mengetahui berapa persen pengaruh dari tubuh simultan ini terhadap variabel Y. Nah, kita langsung ke Word. Dengan penjelasannya telah saya singkat di Word. Nah, ini dia koefisien determinasi. Nah, berdasarkan unsur di atas diketahui nilai R² terhadap sebesar 0,834, yaitu yang diambil dari explore ini. Nah, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 83%. Nah, berarti dalam artian cukup lumayan memiliki pengaruh. Berarti yang terpenting di koefisien determinasi diambil dari R². Nah, ini dia pada saung di atas diketahui nilai R² sebesar 0,834. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 83,4%. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa IQ dan tingkat kehadiran itu memiliki pengaruh terhadap nilai ujian akhir semester, yaitu sebesar 83,4%. Dan ini dikategorikan cukup lumayan besar, memiliki pengaruh mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari analisis regresi linear berganda ini yang tadi kita bahas mengenai pengaruh-pengaruh dari IQ, tingkat kehadiran terhadap nilai ujian akhir semester. Dan mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan, walaupun tadi yang saya sampaikan, yang saya jelaskan telah saya buat terlebih dahulu dan mudah-mudahan dapat dipahami. Dan apabila terdapat kesalahan dari perkataan atau juga dari ucapan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.